Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak teteh semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dan teteh semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun dan teteh berada. Ya dan teteh, kita kembali lagi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar IPS dan melanjutkan materi yang sudah Ibu sampaikan di pekan sebelum-sebelumnya ya. Karena pekan kemarin Aden Teteh sudah menerima tugas dari Ibu, silahkan bagi Aden Teteh yang belum mengumpulkan tugasnya, boleh segera dikumpulkan supaya nanti bisa dimasukkan ke nilai harian Aden Teteh. Ya, Aden Teteh, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu di bagian C di bab 4, mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, silahkan Aden Teteh untuk siapkan buku catatannya. Kemudian jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting apa yang akan Ibu sampaikan, dan juga Aden Teteh mengelis kehadiran di kolom komentar dengan menuliskan nama, kemudian juga kelas, dan juga hadir supaya Ibu bisa melihat siapa saja yang sudah menyimak dan mencatat hal-hal penting dari materi yang akan Ibu sampaikan. Untuk menambah keberkahan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, dan teteh, silakan ada teteh lihat di sini ada Sumpah Pemuda. Ini isinya ada 3 isi dari Sumpah Pemuda itu. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini harapannya ada teteh sudah hafal semua, tanpa harus diingat-ingat, tanpa harus menghafalkan lagunya kembali. Nah, ada teteh harus sudah hafal isi dari Sumpah Pemuda ini. Nah, dari Sumpah Pemuda ini mungkin ada banyak pertanyaan dari dan teteh. Kenapa sih kok isinya cuma 3? Kenapa isinya bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, menjunjung bahasa persatuan? Untuk apa sih Sumpah Pemuda ini? Nah, kalau dilihat teks Sumpah Pemuda ini merupakan ikrar dari para pemuda yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Nah, para pemuda yang ada di Indonesia ini pada saat itu mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal berapa nanti teh? Pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, ikrar ini merupakan tekad untuk memulai jalan yang baru, mengusir penjajah dengan melalui perjuangan pergerakan nasional. Jadi mereka ini akhirnya bersatu untuk melawan penjajah. Nah, kenapa sih pemuda ini menggelorakan pergerakan nasional? Nah, pada saat itu kita kan sudah bahas di pekan-pekan sebelumnya ya, banyak sekali perlawanan-perlawanan daerah mulai dari Diponegoro, kemudian Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Patimura, itu kan termasuknya adalah perlawanan kedaerahan. Banyak sekali kegagalan, banyak sekali kekalahan, banyak sekali yang gugur pahlawan nasional pada saat itu. Karena apa? Karena pada saat itu perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Nah, kalau diingat-ingat lagi ya dan teteh, kalau dipikir-pikir lagi nih ya, gimana sih kalau seandainya para tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, dan Sultan Hasanuddin ini bersatu mengusir penjajah? Pastinya dengan bersatu, Belanda akan lebih mudah ditaklukkan. Kemudian pada abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia ini akhirnya berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Karena pada saat itu bangsa Indonesia telah menemukan identitas kebangsaan sebagai pengikat perjuangan bersama. Nah, paham kebangsaan atau nasionalisme ini telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang kuat. Maka dari itu timbullah atau terbentuklah atau ikrarkanlah Sumpah Pemuda ini, sehingga akhirnya yaitu tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan untuk melawan penjajah. Nah, kita akan bahas mengenai latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Kenapa sih kok akhirnya bisa muncul nasionalisme yang ada di Indonesia ini? Yang pertama yaitu latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Ini ada 6 yang menjadi latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari perluasan pendidikan. Hal ini menjadi latar belakang
atau penyebab utama munculnya nasionalisme di Indonesia. Pada saat itu, Indonesia mulai merasakan perluasan pendidikan pada saat adanya kebijakan politik etis atau politik balas budi. Nah, ini sudah Ibu bahas di pertemuan sebelumnya ya, pada saat kita membahas kebijakan VOC itu. Nah, setelah kebijakan VOC sudah selesai, akhirnya akan keluar ya dari trilogi Van de Penter itu ada politik etis yang 3 itu isinya ya, irigasi, edukasi, dan juga transmigrasi. Nah, salah satunya kan edukasi. Nah, edukasi ini dengan cara perluasan pendidikan. Nah, dengan adanya pendidikan ini menjadi penyebab terjadinya transformasi ide dan pemikiran yang mendorong semangat pembaharuan. Jadi, karena adanya pendidikan ini akhirnya tahu nih bagaimana kita caranya untuk bisa menyerang Belanda, untuk bisa mengusir Belanda. Nah, itu yang latar belakang yang pertama munculnya nasionalisme Indonesia. Kemudian yang kedua latar belakangnya adalah kegagalan perjuangan di daerah. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya di slide sebelumnya. Jadi karena adanya perjuangan yang dilakukan di Indonesia ini masih bersifat kedaerahan, kemudian akhirnya menuju perjuangan nasional dan Indonesia juga menemukan identitas kebangsaannya sebagai perekat perjuangan bersama. Nah, akhirnya diikrarkanlah tadi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Karena dengan adanya kegagalan perjuangan ini, maka Indonesia bertekad sangat kuat untuk bisa mengusir penjajahan yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang ketiga yaitu rasa senasib sepenanggungan. Nah, karena adanya tekanan dari pemerintah Hindia Belanda yang menjabat di Indonesia, pada saat itu bangsa Indonesia akhirnya muncul perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Nah, kita gak mau kan terus-terusan ditindas, terus-terusan diinjak-injak harga diri bangsa khususnya ya, karena rakyat Indonesia semuanya banyak yang menderita, kemudian pahlawan banyak yang gugur. Nah, dengan adanya perasaan tersebut akhirnya ya bersatu padu untuk membela Indonesia ini. Makanya muncul nasionalismenya karena adanya rasa senasib sepenanggungan ini. Lalu yang keempat, untuk latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia ini yaitu perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Nah, organisasi etnis ini didirikan oleh para pelajar perantau di kota besar. Tadi karena adanya pendidikan, kemudian akhirnya bertransformasi adanya ide dan pemikiran. Nah, mereka membuatlah sebuah organisasi. Kemudian organisasi ini ada etnis, kemudian kedaerahan dan keagamaan. Contohnya organisasinya yaitu Serikat Pasundan, itu masuk ke organisasi etnis. Kemudian untuk yang etnis yang lainnya yaitu Perkumpulan Kaum Betawi. Untuk yang organisasi kedaerahannya ada Trikoro Darmo, Jong Java. Untuk yang organisasi keagamaannya ada Jong Islam Betenbon, kemudian Bunda Kristen Jawi, dan Muhammadiyah. Nah, dengan adanya perkembangan organisasi tersebut, maka banyak sekali munculnya nasionalisme di Indonesia ini semakin berkembang pesat karena semakin sadar bahwa yaitu kita harus bisa membela tanah air kita, yaitu Indonesia. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, dari latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia ini adalah berkembangnya berbagai paham baru. Nah, apa saja sih pahamnya? Yaitu muncul paham baru seperti pan-islamisme, kemudian nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi. Paham-paham baru ini akhirnya mempengaruhi organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Jadi nasionalismenya jadi berbeda-beda ya, istilahnya, prinsipnya setiap organisasinya berbeda-beda. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu terjadi berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Apa saja peristiwa dari luar negeri itu yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia? Ada dua. Yang pertama yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Dan juga yang keduanya yaitu berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Nah, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 ini, Jepang ini berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi
bagi negara Asia lainnya bahwa Asia bisa menang melawan bangsa Barat. Jadi pada saat itu kan Jepang masuk wilayah Asia, kemudian Rusia kan masuk wilayah Barat ya. Nah, dengan adanya keberhasilan atau kemenangan Jepang ini, akhirnya negara Asia yang lainnya berpikiran, oh berarti kita juga bisa menang nih, khususnya negara Asia ya yang terjajah. Nah, dengan adanya hal tersebut, makanya munculnya banyak nasionalisme di berbagai negara, khususnya di Asia yang terjajah itu. Dan yang untuk perkembangan nasionalisme di berbagai negara, ini pada abad 20, negara-negara yang terjajah di Asia dan di Afrika ini menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Tadi karena merasa terjajah, karena merasa tertindas, akhirnya mereka yaitu bersatu padu untuk meningkatkan nasionalisme atau membela negaranya masing-masing. Inilah latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Kita lanjut untuk bagian yang kedua, yaitu organisasi pergerakan nasional Indonesia. Jadi setelah munculnya rasa nasionalisme ini, akhirnya terbentuklah organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pergerakan nasional Indonesia. Nah, bisa dilihat A dan Teteh, ini adalah sebuah gambar. Gambar tersebut merupakan gambar Museum Kebangkitan Nasional yang ada di Jakarta. Kalau dulu namanya Batavia ya. Nah, gedung tersebut merupakan bekas Tovia atau sekolah kedokteran yang pada saat itu sangat terkenal. Nah, gedung ini adalah gedung yang sangat penting dan sangat berarti bagi bangsa Indonesia, khususnya yaitu bagi kebangkitan nasional Indonesia. Kebangkitan nasional Indonesia ini merupakan masa kelahiran, lahirnya kesadaran Indonesia untuk berjuang bersama-sama mengusir penjajah. Nah, pada tanggal berapakah hari kebangkitan nasional itu? Dan Teteh bedakan ya antara kebangkitan nasional dengan tadi Hari Sumpah Pemuda. Untuk yang kebangkitan nasional ini adalah tanggal 20 Mei 1908, merupakan hari lahirnya organisasi Budi Utomo. Kenapa sih kok bisa organisasi Budi Utomo ini akhirnya menjadi Hari Kebangkitan Nasional? Nah, karena pada saat itu organisasi ini merupakan organisasi pertama di Indonesia yang menjadi tonggak pergerakan nasional Indonesia. Nah, sehingga pada tanggal 20 Mei 1908 ini dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk memperingati hari tersebut. Nah, dan Teteh, kita akan bahas satu persatu organisasi apa saja yang menjadi atau yang masuk ke dalam organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama kita akan bahas tentu saja yaitu organisasi yang paling pertama yang menjadi penggerak utama untuk pergerakan nasional Indonesia adalah organisasi Budi Utomo. Budi Utomo ini berawal dari sekolah Stovia. Stovia ini merupakan sekolah kedokteran di Batavia, Jakarta. Nah, pada tanggal 20 Mei 1908 ini para pelajarnya yang ada di Stovia ini, khususnya adalah rakyat Indonesia, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Untuk tokoh lain yang menjadi pendiri Budi Utomo ini ada Gunawan, kemudian Cipto Mangunkusumo, kemudian ada Raden Tumenggung Aryo Tirtokusumo. Itu adalah para pendiri dari Budi Utomo. Nah, setelah organisasi Budi Utomo ini lahirlah organisasi-organisasi lain yang termasuk ke dalam pergerakan nasional Indonesia, yaitu yang kedua ada Serikat Islam. Serikat Islam atau SI ini awalnya nama organisasinya adalah Serikat Dagang Islam. Kenapa Serikat Dagang Islam? Ini awalnya karena adanya persaingan yang tidak sehat antara pedagang pribumi dengan pedagang Tiongkok atau pedagang Cina ya di Pasar Klewer, yaitu di Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Nah, tujuan awalnya Serikat Dagang Islam ini adalah untuk melindungi kepentingan pedagang pribumi. Pada saat itu, Serikat Dagang Islam diketuai oleh KH Samanhudi dan Raden Mas Tirto Adisuryo. Nah, setelah adanya kongres di Surabaya, akhirnya Serikat Dagang Islam ini berubah nama menjadi Serikat Islam. Jadi tidak hanya untuk perdagangan saja, di bidang perdagangan saja,
Jadi makanya dirubah namanya menjadi Serikat Islam. Pada tahun 1913, Serikat Islam ini dipimpin oleh Haji Umar Said Tjokroaminoto. Kemudian pada tahun 1923, Serikat Islam ini berubah lagi namanya menjadi Partai Serikat Islam. Tapi karena sudah berbentuk partai dan semakin menggeloranya untuk bisa berbasiskan Islam, nah pada saat 1923 ini akhirnya organisasi atau Partai Serikat Islam ini bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Non-kooperatif ini maksudnya adalah organisasi yang dikatakan radikal pada saat itu atau keras dan tidak bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintahan yang ada pada saat itu. Makanya disebutnya gerakan atau partai non-kooperatif terhadap Belanda. Kemudian pada tahun 1927, Partai Serikat Islam ini menetapkan tujuan yaitu menjadikan Indonesia merdeka berasaskan Islam. Nah, ini kan sudah tidak sesuai dengan dasar negara kita, landasan negara kita. Ini akhirnya Serikat Islam ini bisa dikatakan sebagai gerakan separatis karena tadi ingin mendirikan negara Islam di Indonesia ini. Nah, dan Teteh untuk materi kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sekian. Jadi untuk materi kita masih belum selesai di yang bagian C ini karena masih ada beberapa organisasi pergerakan nasional yang belum dibahas. Sekitar ada 3 organisasi lagi. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan. Silahkan untuk yang ini dan Teteh catat materinya. Hal-hal penting apa saja yang menurut dan Teteh penting kemudian dicatat. Dan jangan lupa untuk mengelis kehadiran, supaya Ibu bisa melihat siapa saja yang sudah menyimak dan mencatat hal-hal penting dari apa yang Ibu sampaikan. Oke, dan Teteh, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, itu saja dan Teteh. Terima kasih banyak untuk kehadirannya yang sudah menyimak dan mencatat. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.